Selamat datang di channel Diaries of Love. Pastinya channel kami berbagi cerita-cerita yang seru dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati cerita keren dari kami. Silahkan menonton dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Di balik kemewahan mobil mewah dan kehidupan yang tampak sempurna, seorang sopir dan seorang janda kaya terjebak dalam perasaan yang tak pernah mereka duga. Saling menarik, namun terhalang oleh batas-batas sosial dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika keduanya mulai membuka hati, ketegangan antara keinginan dan moralitas semakin kuat, menguji batas-batas yang telah lama mereka jaga. Namun, tak ada yang bisa menghindari perasaan ini. Saat hati mereka saling mendekat, mereka harus menghadapi kenyataan apakah cinta terlarang ini bisa bertahan atau justru menghancurkan mereka. Aku adalah seorang sopir pribadi, bekerja di bawah majikan yang memiliki segala kemewahan hidup, dari mobil-mobil mewah hingga rumah yang luas dengan taman yang indah. Setiap hari, aku mengantarkan mereka ke kantor, acara sosial, atau hanya sekadar berkeliling kota tanpa banyak bicara. Aku hanya seorang sopir, tidak lebih. Begitulah aku menjalani hidup, dengan batasan yang jelas antara aku dan mereka. Namun, semuanya mulai berubah saat aku pertama kali mengantarkan Nyonya Maya. Janda kaya berumur 40 tahun yang masih tampak awet muda, bahkan lebih cantik dari sebagian wanita muda yang sering aku lihat di dunia sosial mereka. Mata coklatnya yang dalam selalu tampak memikat, seakan ada rahasia yang tersembunyi di baliknya. Senyumannya, meskipun seringkali tersembunyi di balik tatapan serius, memiliki daya tarik yang membuatku terkadang merasa canggung. Hari itu, seperti biasa, aku mengantarnya ke sebuah acara gala. Nyonya Maya duduk di belakang, mengenakan gaun hitam panjang yang membuatnya tampak lebih anggun dan berkelas. Saat aku mengemudi, aku bisa merasakan matanya yang tertuju padaku lewat kaca. Spion membuatku merasa sedikit cemas. Dia sering mengamati, bukan hanya sebagai majikan, tetapi seolah dia mencari sesuatu dalam diriku. Aku mencoba fokus pada jalan, tapi suara halusnya yang menyapa mengusik konsentrasi. Kamu tampaknya bukan tipe orang yang mudah diajak bicara, ya? Tanyanya dengan nada lembut, namun tetap mengandung rasa penasaran. Aku terkejut, merasa tidak tahu apa yang harus dijawab. Tidak, Nyonya, saya hanya menjalankan tugas. Aku memaksakan diri untuk berbicara dengan nada yang sopan, meskipun hatiku berdebar-debar. Ada sesuatu yang aneh dalam cara dia melihatku. Nyonya Maya, Anda ingin saya menunggu di luar acara atau... Aku menanyakan dengan ragu, tak ingin melewati batasan. Dia tersenyum tipis, dan aku bisa merasakan ada sedikit kelembutan dalam ekspresinya. Tunggu sebentar, aku akan kembali dalam beberapa jam. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia menambahkan, tapi ada satu hal. Aku ingin berbicara denganmu setelah ini, mungkin tidak resmi, hanya percakapan biasa. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku berdegup kencang. Apa maksudnya? Apa yang ingin dia bicarakan dengan seorang sopir sepertiku? Waktu berlalu, dan malam itu akhirnya tiba. Aku menunggu di luar acara gala, seperti yang biasa dilakukan. Para tamu mulai keluar satu persatu, banyak yang berbicara, tertawa, atau berpapasan dengan mobil mewah yang menunggu di parkiran. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Nyonya Maya. Beberapa jam kemudian, dia keluar dengan gaun malamnya yang kini sudah sedikit kusut, rambutnya tergerai lebih bebas, dan wajahnya tampak sedikit lebih lembut dari biasanya. Dia melangkah mendekat ke arah mobilku, dan aku bisa merasakan aura yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih pribadi, lebih intim dalam langkahnya malam ini. Tunggu aku sebentar, aku ingin bicara. Katanya dengan suara rendah, lalu membuka pintu mobil.
Kami melaju menuju rumah mewahnya yang jauh dari keramaian kota. Aku merasa semakin gelisah dengan situasi yang tidak biasa ini. Apa yang akan dia bicarakan? Mengapa dia ingin berbicara denganku? Apakah ini hanya sebuah percakapan biasa, atau ada sesuatu yang lebih? Akhirnya aku mengantar Nyonya Maya ke rumahnya, seperti yang diinstruksikan. Begitu kami sampai, dia memberiku isyarat untuk tetap di mobil. Tunggu sebentar, aku akan keluar lagi. Aku mengangguk, merasa canggung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa menit, Nyonya Maya muncul di pintu depan rumahnya, mengenakan pakaian kasual yang jauh lebih santai. Dia melangkah mendekat dengan mata yang penuh arti. Aku hampir tidak bisa berbicara. Hanya rasa ingin tahu yang mendalam dan degupan jantung yang semakin kencang yang memenuhi pikiranku. "Apakah kamu mau masuk? Aku ingin berbicara denganmu," katanya, dengan senyum yang kali ini lebih tulus. "Aku tahu kamu hanya sopir, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Lebih pribadi." Aku terdiam sejenak, bertanya-tanya apakah aku harus ikut atau tidak. Ada ketegangan di antara kami yang tak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahuku, aku akhirnya mengangguk. "Baik, Nyonya." Aku mengikuti Nyonya Maya masuk ke rumahnya yang megah, dan begitu kami melewati ruang tamu, aku tahu satu hal, malam ini hidupku akan berubah selamanya. Dengan langkah yang semakin mendekat, kami berdua melangkah ke dunia yang penuh dengan janji, misteri, dan sesuatu yang tak pernah bisa kutebak. Dan aku, hanya seorang sopir, tak bisa lagi menahan apa yang sedang terjadi. Nyonya Maya mengarahkanku untuk duduk di sofa besar yang terletak di tengah ruang tamunya yang megah. Ruangan itu dihiasi dengan cahaya lampu yang lembut, memberi kesan hangat namun intim. Aku duduk, merasa canggung, sementara Nyonya Maya duduk tepat di sampingku, terlalu dekat untuk kenyamanan. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat, entah karena jarak kami yang semakin dekat, atau karena suasana yang semakin menggairahkan. Mata, kami bertemu, dan aku bisa melihat kilatan misterius di matanya. Dia tersenyum, namun senyum itu berbeda. Lebih dalam, lebih menggoda. Ada sesuatu yang sedang dipikirkan, dan aku tak bisa mengabaikannya. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Suaranya menenangkan tapi juga mengandung pesan yang sulit untuk dipahami. Aku hanya ingin bicara tentang hal-hal yang sulit diungkapkan. Aku mengangguk, merasa tidak tahu harus berkata apa. Jantungku terus berdegup kencang. Aku hanya seorang sopir. Mengapa aku berada di sini, duduk begitu dekat dengan wanita seperti Nyonya Maya, di ruang tamu yang dipenuhi dengan kemewahan ini? Dengan perlahan, dia menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat, cukup untuk membuat bahuku menyentuh lengannya yang halus. Bau parfum mahalnya menyelimuti udara, memberikan rasa yang begitu menggoda, menciptakan sensasi yang sulit untuk kutolak. Mataku tak bisa berpaling dari sosoknya, dari kulitnya yang tampak begitu sempurna, dari tubuhnya yang terselubung dalam gaun tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan cara yang begitu sensual. "Ada yang ingin aku tanyakan padamu," kata Nyonya Maya. Suaranya kini lebih rendah, seakan berbisik hanya untuk aku dengar. "Apa kamu tahu bagaimana rasanya kesepian? Mungkin lebih baik jika aku tahu jawabannya. Dari seseorang yang tidak mengenalku dengan terlalu baik." Aku mengangguk, meskipun tidak benar-benar tahu harus menjawab apa. Apakah dia ingin berbicara tentang kesepian? Atau ada hal lain yang lebih mendalam yang dia coba ungkapkan? Suaraku tercekat, sedikit canggung. "Tentu saja, saya tahu rasanya." Jawabanku terasa ringan di telingaku, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara kami. Dia menatapku dengan tatapan yang semakin intens. "Kadang,
Kita hanya ingin ada seseorang yang mengerti, bukan? Ia bergerak sedikit, lebih hadiat, sehingga lengan kami bersentuhan. Aku merasa kamu bisa mengerti, meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda. Kata-katanya membekas di pikiranku, sementara tubuh kami yang semakin dekat membuatku semakin tergoda untuk merasakan sentuhan lainnya. Hanya dengan sebuah lirik bibirnya, Nyonya Maya mampu membuatku tergoda. Rasanya seperti ada magnet di antara kami, menarik kami lebih dekat satu sama lain. Meskipun aku berusaha menahan diri, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan meletakkan jari-jari halusnya di atas pipiku. Sentuhan yang begitu lembut namun begitu kuat. Aku tak bisa menahan rasa panas yang mulai menjalar di seluruh tubuhku. Sentuhan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku, dan aku bisa merasakan darahku berdesir semakin cepat. Kamu tahu, Nyonya Maya melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Terkadang aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Suami, cinta, kebahagiaan. Dan malam ini, aku merasa seperti bisa menemukannya. Entah bagaimana. Perkataan itu mengalir begitu saja, namun ada nuansa lain di dalamnya. Aku merasakan hawa panas mulai melingkupi kami berdua. Dan dalam diam, tubuh kami semakin dekat. Kini bibirku hampir bisa merasakan udara hangat dari bibirnya yang berada hanya beberapa inci dari wajahku. Aku bisa mendengar napasnya yang semakin cepat, dan setiap desahannya membakar hati dan pikiranku. Dia menatapku dengan penuh arti, dan tanpa kata-kata lagi, Nyonya Maya menarik tubuhku ke arahnya. Bibirnya menempel lembut di bibirku. Ciuman itu datang begitu alami, seolah-olah sudah lama kami menantikannya. Ciuman pertama yang terasa begitu membakar, namun sangat penuh dengan gairah yang tertahan. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada kami berdua, dalam keheningan malam yang dipenuhi dengan hasrat. Ciuman itu semakin dalam, semakin kuat, seolah ingin mengungkapkan semua perasaan yang tersembunyi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi tubuhku mengikuti alurnya, mengikuti gerakan lembut dan penuh hasrat dari Nyonya Maya. Saat kami terpisah sejenak, aku hanya bisa menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Nafasku terengah-engah, dan hatiku berdebar lebih kencang. Nyonya Maya tersenyum, seolah puas dengan reaksi yang kutunjukkan. Aku rasa malam ini kita akan memulai sesuatu yang baru, katanya dengan suara yang rendah dan menggoda. Kita berdua, hanya kamu dan aku dalam dunia yang tidak ada yang mengerti. Aku hanya bisa terdiam, tak tahu bagaimana harus menjawab. Aku tahu, setelah ciuman itu, tak ada jalan mundur lagi. Rasanya seperti kami terjebak dalam dunia yang tak bisa dipahami, di antara hasrat yang membara dan segala batasan yang ada. Nyonya Maya, dengan senyum tipis yang menggoda, perlahan menarik tubuhku lebih dekat, seolah memberi isyarat bahwa aku tak boleh ragu lagi. Dia melangkah maju, tangan lembutnya menyentuh leherku, jari-jarinya yang halus membelai kulitku dengan lembut, namun penuh arti. Sentuhan itu mengguncangku, dan aku merasa napasku semakin berat, gelisah oleh kenyataan bahwa aku kini begitu dekat dengan wanita yang telah lama menarik perhatianku. Kenapa kita harus terus berpura-pura? Nyonya Maya berbisik, suaranya hampir tak terdengar, namun cukup untuk membakar gairah di dalam tubuhku. Aku tahu kamu ingin lebih, dan aku pun merasakannya. Jadi, kenapa tidak kita nikmati saja malam ini? Suara lembut dan menggoda itu menambah ketegangan dalam tubuhku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Tubuhku semakin dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan godaan. Aku hanya seorang sopir, tetapi malam ini, aku merasa seperti aku telah memasuki dunia yang jauh berbeda. Dunia yang penuh dengan nafsu dan rahasia. Tangannya yang lembut kini berpindah ke bahuku, memijatnya dengan lembut, namun setiap gerakan
Yang dilakukannya seperti menyulut api dalam diriku. Aku tak bisa menahan rasa panas yang menyebar di sekujur tubuhku. Setiap gerakan, setiap sentuhan terasa semakin menggoda, semakin membuatku terperangkap dalam dunia yang hanya ada kami berdua. Aku menatapnya, mencari konfirmasi. Namun Nyonya Maya hanya memberikan senyum penuh arti. Senyum yang seolah mengatakan bahwa semua ini sudah terlambat untuk dihentikan. Dengan gerakan yang halus, dia menarikku ke dalam pelukannya. Tubuh kami kini bersentuhan sepenuhnya. Bau parfumnya, hangat dan memikat, menyelimuti indera penciumanku, semakin membuatku terlarut dalam keinginannya. Aku merasakan jantungku berdebar begitu kencang, dan tiba-tiba bibirnya menempel lagi di bibirku, lebih dalam, lebih menggairahkan. Kali ini, ciumannya tidak lagi penuh keraguan-raguan, melainkan penuh dengan gairah yang tak bisa dibendung. Aku merasakan lidahnya yang lembut menari dengan lidahku, dan seolah-olah waktu berhenti. Dunia kami hanya ada di sini, dalam ciuman yang membakar seluruh indera. Tangan Nyonya Maya mulai merayap ke arah tubuhku, meremas pundakku, lalu turun perlahan ke dada, seolah ingin menandai setiap inci tubuhku. Setiap sentuhan yang dilakukannya membuatku semakin tak bisa mengendalikan diri, membuatku semakin terperangkap dalam gelombang keinginan yang tak terbendung. Aku ingin merasakan lebih, tapi aku juga tahu bahwa setiap gerakan ini semakin membawa kami ke arah yang tak bisa kembali. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang penuh gairah dan keinginan. "Kamu tahu aku ingin lebih dari ini," katanya dengan suara yang lebih dalam, lebih menggoda. "Aku ingin merasakan semua yang ada di dalam dirimu." Aku terperangah, tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya seorang sopir. Bagaimana aku bisa berada di sini, berada begitu dekat dengan wanita seperti Nyonya Maya, dan merasakan semua hal ini? Aku berusaha menenangkan diri, namun semakin lama semakin sulit untuk menahan godaan yang begitu kuat. Tangannya kini mengarah ke bagian tubuhku yang semakin terbakar oleh sentuhannya. Setiap jari yang menyentuh kulitku semakin menambah keinginan yang tak terbendung. Aku bisa merasakan tubuhku merespon setiap gerakan, setiap ciuman, setiap sentuhan yang dia berikan. Saat aku akhirnya membuka mataku dan menatapnya, aku bisa melihat jelas apa yang ada di balik tatapannya. Bukan hanya keinginan, tapi juga sebuah tantangan, seolah berkata, "Kamu tak bisa mundur sekarang." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tubuhku kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kami berdua tenggelam dalam dunia yang tak bisa dihentikan. Dunia yang penuh dengan gairah dan hasrat yang saling mengisi. Saat Nyonya Maya kembali mendekat, bibirnya menyentuh telingaku, berbisik dengan lembut namun menggoda. "Mari kita nikmati malam ini bersama-sama." Dan malam itu, aku tahu, adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah aku lupakan. Kami berdua terperangkap dalam dunia yang penuh dengan godaan dan hasrat yang membara. Nyonya Maya, dengan tatapan penuh gairah, membimbingku lebih dalam ke dalam dunia yang belum pernah aku kenal. Setiap detik yang berlalu semakin mempertegas bahwa malam ini adalah titik takdir bagi kami berdua, sebuah lintasan nafsu yang memabukkan. Aku bisa merasakan tubuhku semakin terbakar, terpesona oleh gerakan lembut dan penuh hasrat darinya. Nyonya Maya memegang wajahku dengan lembut, lalu perlahan membimbingku lebih dekat. Wajah kami hanya terpisah oleh beberapa inci, dan aku bisa mendengar napasnya yang semakin cepat, mengalir ke wajahku dengan sensasi hangat yang menggugah. Tangan Nyonya Maya mulai turun, menelusuri leherku, lalu perlahan-lahan menjelajahi dada dan perutku. Setiap sentuhannya seperti petir yang menghantam tubuhku, membangkitkan rasa yang tak bisa ditahan. Aku tahu tubuhku kini berada di bawah kendalinya, dan aku hanya bisa mengikuti alur gerakannya, mengikuti alunan hasrat yang mengalir di antara kami.
Setiap helaan napasnya seolah semakin memaksa tubuhku untuk menanggalkan semua keraguan dan pertahanan. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi batasan. Kami berdua tenggelam dalam dunia, yang hanya ada kami berdua. Dalam keinginan yang begitu kuat dan tak terkatakan. Aku tak tahu apakah aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menahan diri. Nyonya Maya, dengan senyum menggoda di wajahnya, memiringkan kepalanya dan mencium bibirku sekali lagi. Kali ini, ciumannya lebih dalam, lebih intens, seolah ia ingin menuntut lebih. Tubuh kami saling menempel. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang seirama dengan jantungku. Merasakan kulit kami yang bersentuhan, yang semakin menggelora. Dengan satu gerakan lembut, Nyonya Maya melepaskan gaun malamnya, dan tubuhnya yang terbuka hanya dibalut oleh lingerie hitam yang menggoda. Pandanganku terhenti sejenak, terpesona oleh keindahan tubuhnya yang sempurna, lekuk-lekuknya yang begitu menggoda. Aku ingin menyentuhnya, merasakannya lebih dalam. Tapi aku terperangkap dalam ketegangan yang semakin membara. Dia menyadari pandanganku, lalu dengan lembut, tangan Nyonya Maya bergerak untuk membuka jas yang kupakai, melepaskannya satu persatu, seolah membuka lapisan-lapisan yang menutupi kami berdua. Setiap gerakan itu membuat tubuhku semakin memanas, dan aku tahu, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Kami berada di ambang sesuatu yang tak bisa dihentikan, dan semakin dalam aku terperangkap, semakin tak bisa kutahan. Dengan satu gerakan cepat, Nyonya Maya menuntunku untuk berbaring di atas tempat tidur empuknya. Tubuh kami kini sepenuhnya bersentuhan, dan aku merasakan kulit kami yang terpapar satu sama lain. Setiap inci dari tubuhnya terasa seperti api yang membakar, dan aku tak bisa menghindar dari rasa yang begitu memabukkan ini. Aku meraih tubuhnya, memeluknya erat, merasakan setiap lekuk tubuhnya yang menggoda. Tangan kami saling meraba, mencari tahu, berusaha menemukan titik-titik yang membangkitkan gairah lebih dalam. Ciuman demi ciuman kami tukar, penuh dengan keinginan dan hasrat yang tak terbendung. Nyonya Maya merasakan apa yang aku rasakan, dan dia membalas setiap ciumanku dengan cara yang lebih liar, lebih menggoda. Matanya yang penuh gairah menatapku dengan intens, dan aku tahu kami berdua sedang berada dalam lintasan yang hanya bisa mengarah pada satu hal, keinginan yang tak bisa dihindari. Jangan ragu, bisiknya, suaranya penuh tantangan dan keinginan. Biarkan aku membimbingmu. Malam ini hanya ada kita. Dengan itu, kami kembali tenggelam dalam kecupan dan sentuhan yang semakin dalam, seolah dunia di sekitar kami menghilang. Yang ada hanya tubuh kami yang berpadu, keinginan yang semakin tak terkendali, dan hasrat yang memenuhi setiap inci udara di sekeliling kami. Tak ada yang bisa menghentikan kami lagi. Dunia di luar kamar ini telah menghilang, meninggalkan hanya kami berdua, dalam dunia yang penuh dengan hasrat dan godaan yang tak terungkapkan. Tubuh kami semakin berpadu, bergerak dengan irama yang saling melengkapi. Setiap sentuhan, setiap kecupan, semakin membakar gairah yang membesar di dalam dada. Nyonya Maya, dengan matanya yang penuh gairah, menggenggam wajahku dengan lembut, menuntunku untuk mendekat. Kecupan pertama datang begitu mendalam, seperti sebuah janji yang tak terucapkan. Ciuman itu terasa membakar, penuh dengan keinginan yang semakin kuat. Bibir kami bertemu, lebih dalam, lebih lama. Suara napas kami bercampur, penuh dengan gemuruh keinginan yang tak bisa kami tahan lagi. Aku merasakan tubuhku yang semakin tenggelam dalam kecupan itu, tidak bisa melepaskan diri dari ciumannya yang menggoda. Tangan Nyonya Maya mulai bergerak, dengan pasti, meremas dada dan perutku dengan lembut, merasakan setiap lekuk tubuhku. Setiap gerakan tangan dan sentuhannya membuat tubuhku semakin panas.
tubuhku merespon setiap sentuhan yang diberikannya. Tangan kami bergerak lebih bebas, menelusuri tubuh masing-masing dengan hasrat yang semakin tak terkendali. Nyonya Maya memiringkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke leherku, mencium lembut kulitku dengan desahan yang semakin menggairahkan. Aku merasa seolah dunia ini hanyalah milik kami, hanya ada kami berdua yang tenggelam dalam keinginan yang tak terucapkan. Begitu lama aku menunggu saat ini. Bisiknya di telingaku. Suaranya begitu lembut namun penuh gairah. Dan kini, akhirnya aku bisa merasakannya. Semua yang selama ini aku inginkan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti menambah kobaran api dalam tubuhku. Aku ingin merasakan lebih dalam, lebih jauh dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap ciuman yang ia berikan semakin memabukkan, dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti. Kami berdua saling menarik dan menarik, tak ada yang ingin melepaskan. Saat tubuh kami semakin tenggelam dalam ciuman dan sentuhan yang tak terbendung, Nyonya Maya melingkarkan tangannya di pinggangku, menarikku semakin dekat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan betapa hangatnya tubuhnya yang bersentuhan dengan tubuhku. Keinginan yang membara di matanya terlihat jelas. Dan aku tahu, kami berdua hanyalah dua manusia yang terperangkap dalam arus nafsu yang begitu kuat. Aku membalas ciumannya, menggerakkan tubuhku lebih dekat, menyentuh setiap bagian tubuhnya yang terasa begitu halus dan memikat. Dengan setiap gesekan tubuh kami, aku merasakan aliran panas yang menyebar di seluruh tubuhku. Nyonya Maya tidak mundur, malah semakin menggoda, semakin memaksa tubuhku untuk mengikuti ritme yang ia tentukan. Kami berdua berada dalam dunia yang hanya ada kami, tanpa ada ruang untuk mundur. Dengan satu gerakan yang penuh dengan hasrat, Nyonya Maya menurunkan perlahan lingeri hitam yang ia kenakan, meninggalkan tubuhnya yang terbuka, begitu sempurna di depanku. Aku bisa merasakan denyut jantungku yang semakin cepat, seolah tak bisa lagi mengontrol diri. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata, hanya bisa merasakan setiap detik yang berlalu, penuh dengan godaan yang semakin memabukkan. Nyonya Maya memandangku dengan tatapan penuh gairah, seolah mengundangku untuk melangkah lebih jauh. "Jangan ragu," katanya, suaranya menggoda. "Aku ingin kamu merasakannya, semua yang ada di dalam diriku." Dengan lembut, aku meraih tubuhnya, membawanya lebih dekat, merasakan kulitnya yang begitu halus dan panas. Tubuh kami kini benar-benar berpadu, seolah tak ada lagi batasan yang ada. Setiap sentuhan, setiap kecupan yang kami tukar, semakin dalam dan semakin membakar keinginan yang ada. Kami saling tenggelam dalam dunia yang penuh gairah ini, tak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Semua yang ada di antara kami adalah tubuh dan keinginan, tanpa kata-kata, hanya perasaan yang semakin intens. Aku tahu satu hal, kami berdua tak akan pernah kembali ke kehidupan seperti semula setelah malam ini. Saat kami akhirnya terhenti sejenak, tubuh kami yang saling berpelukan dan bergetar, aku bisa merasakan apa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami telah menembus batas yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan aku tahu, kami berdua kini terperangkap dalam dunia yang penuh dengan hasrat yang tak terbendung. Kami terdiam beberapa saat, tubuh kami masih saling berpelukan, dan suasana di sekeliling kami terasa begitu tenang, meskipun perasaan kami begitu bergejolak. Nyonya Maya menarik napas dalam-dalam, matanya menatapku dengan intens, seolah ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tapi belum siap untuk mengatakannya. "Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya," kata Nyonya Maya. Suaranya yang lembut kini dipenuhi dengan kedalaman yang sulit dijelaskan. "Kadang, aku merasa seperti hidupku hanya berputar di antara rutinitas, antara apa yang diharapkan orang lain dariku, dan apa yang sebenarnya aku inginkan.
Aku mendengarkannya, mencoba memahami apa yang dia rasakan. Meskipun hatiku masih dipenuhi dengan berbagai perasaan yang datang begitu cepat dan kuat. Kami berdua, dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian, kini mulai mencari arah untuk menemukan kejelasan. Aku mengangkat tangan dan meraih jemarinya, menggenggamnya dengan lembut, memberi tanda bahwa aku siap mendengarkan, siap berbagi beban yang selama ini dia pikul. Kadang, aku merasa begitu kesepian. Lanjutnya, suaranya kali ini lebih terbuka. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak orang, semuanya terasa begitu kosong. Kehilangan suami membuatku merasakan kekosongan. Itu lebih dalam. Aku merasa hatiku tersentuh oleh pengakuannya. Dalam kesunyian itu, aku merasa ikatan kami semakin kuat. Aku tahu, kami berdua tidak hanya mencari pelarian dari kesepian. Kami mencari pemahaman, sebuah kedekatan yang lebih dari sekadar fisik. Aku juga merasa terkadang seperti itu, jawabku dengan suara pelan. Kehidupan ini kadang memberi kita banyak hal, tapi tidak selalu yang kita butuhkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai seseorang yang siap mendengarkanmu. Nyonya Maya menatapku dengan mata yang lebih lembut, seakan baru menyadari bahwa di balik peran kami yang sebenarnya begitu berbeda, ada sebuah kedalaman yang tak terucapkan di antara kami. Dia meraih wajahku dan menatapku sejenak, kemudian tersenyum tipis, senyum yang kali ini lebih tulus dan penuh rasa pengertian. "Terima kasih," bisiknya, lalu menarik tubuhku lebih dekat. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kita, tapi aku merasa nyaman denganmu. Ini terasa berbeda, lebih nyata daripada apa yang pernah aku rasakan dalam waktu yang lama. Aku mengangguk, merasakan emosi yang sama. Kami berdua saling memandang, tak lagi merasa terhalang oleh jarak antara sopir dan majikan. Malam itu, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami lebih dari sekadar hubungan kerja. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami berbicara lebih lama, saling membuka hati, saling berbagi kisah hidup yang tak banyak orang tahu. Aku mengerti bahwa Nyonya Maya bukan hanya seorang wanita kaya yang tampak sempurna di luar, tapi juga seorang wanita yang penuh dengan kerinduan dan harapan. Harapan untuk menemukan kedamaian, harapan untuk menemukan kembali cinta yang sejati. Aku merasa terhormat bisa menjadi seseorang yang bisa dia percayai untuk mendengarkan. Dan aku tahu, meskipun jalan kami penuh dengan ketidakpastian, malam itu kami berdua telah memulai sebuah perjalanan yang baru. Sebuah perjalanan yang akan menguji batas-batas perasaan kami, dan mungkin membawa kami pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kami masing-masing. Setelah malam itu, aku merasa segala sesuatu berubah, meskipun kami tidak mengatakannya secara terang-terangan. Keheningan yang sebelumnya membebani, kini terasa lebih ringan. Di setiap pertemuan kami selanjutnya, aku merasakan kedekatan yang berbeda, bukan hanya sebagai sopir dan majikan, tetapi juga sebagai dua orang yang mencoba saling mengerti, saling mendengarkan, dan mungkin saling mencari tempat untuk merasa diterima. Namun, meskipun ada kenyamanan di antara kami, ada juga ketegangan yang tak bisa dihindari. Aku tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar simpati. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih rumit dari yang bisa aku pahami. Aku melihatnya di matanya, mendengar bisikan lembutnya, dan merasakan getaran halus dalam setiap sentuhannya. Kami berjalan di garis tipis antara rasa ingin tahu dan keraguan, antara keinginan dan pembatasan. Malam itu, setelah aku mengantarnya pulang dari sebuah acara bisnis, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Nyonya Maya meminta aku untuk tetap di mobil sebentar, memberi isyarat agar aku menunggu.
Aku menatapnya dengan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Dan meskipun aku merasa sedikit cemas, aku mengikuti permintaannya. Beberapa saat kemudian, pintu depan rumahnya terbuka dan Nyonya Maya keluar dengan pakaian santai. Dia memanggilku dengan suara lembut, "Aku ingin bicara lagi." Aku keluar dari mobil dan berjalan mendekatinya. Hatiku mulai berdebar lebih kencang. Kami berjalan menuju taman belakang rumahnya, yang dipenuhi dengan lampu-lampu kecil yang memberikan cahaya lembut. Suasana itu terasa begitu tenang, hampir seperti sebuah mimpi yang menyelubungi kami. Nyonya Maya berhenti di salah satu bangku taman, dan aku ikut duduk di sampingnya. Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya ditemani oleh suara malam yang hening. "Kamu tahu," katanya, suara lembutnya mengisi keheningan. "Aku mulai merasa lebih hidup sejak aku bertemu denganmu. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa lebih lengkap." Aku terdiam mendengarnya, merasa kata-katanya menyentuh bagian dalam diriku yang paling dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa aku mengungkapkan apa yang aku rasakan? Rasanya seperti ada sebuah ikatan yang mulai tumbuh, meskipun kami tidak mengatakannya secara eksplisit. "Aku juga merasa begitu," jawabku akhirnya, meskipun dengan suara pelan. Kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas, menjalani hidup tanpa ada yang benar-benar mengerti siapa aku. Tapi sejak aku mulai berbicara denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata. Nyonya Maya menatapku dengan mata yang penuh arti. Ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan dalam tatapannya. Sebuah keinginan untuk lebih memahami, untuk membuka diri, meskipun ada ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kadang aku takut akan perasaan ini. Lanjutnya suaranya kini lebih rendah. Takut kalau ini hanya ilusi. Tapi aku merasa seperti tidak bisa menghindar dari perasaan yang ada. Kamu tahu, aku tidak ingin menyakitimu atau menyakiti diriku sendiri. Tapi, aku juga tidak bisa menahan apa yang aku rasakan. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Ini bukan sekadar nafsu atau rasa penasaran, tapi sebuah perasaan yang lebih dalam, lebih nyata. Aku tahu kami berdua berada di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi, di sisi lain, ada ketenangan dalam diriku. Seolah-olah takdir kami telah membawa kami ke titik ini, dan mungkin kami hanya perlu mengikuti alur itu. Perasaan ini tidak bisa dipaksakan, kataku dengan suara pelan. Tapi aku ingin melangkah bersama, apapun yang terjadi. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu rasakan. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, siap mendengarkan. Kami saling memandang dalam keheningan, dan dalam tatapan itu, aku bisa merasakan ada sebuah keputusan yang mulai terbentuk di antara kami. Kami berdua tahu bahwa hubungan kami tidak akan mudah, penuh dengan tantangan dan keraguan. Namun, malam itu, kami tidak hanya sekadar berbicara. Kami mulai membangun sebuah pondasi yang mungkin akan bertahan, meskipun dunia di sekitar kami penuh dengan ketidakpastian. Nyonya Maya akhirnya menyentuh tanganku dengan lembut, dan aku bisa merasakan kehangatan yang datang dari sentuhan itu. "Terima kasih sudah ada di sini," bisiknya, suaranya penuh dengan pengertian. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, merasakan rasa aman yang tak terungkapkan. Aku juga berterima kasih. Kita akan melewati ini bersama, pelan-pelan. Malam itu, meskipun penuh dengan ketegangan dan perasaan yang belum sepenuhnya jelas, aku tahu satu hal. Kami berdua sedang memulai sesuatu yang baru. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan, tetapi juga penuh dengan keberanian untuk menghadapi apa yang ada di depan. Malam itu,
Setelah kami berbicara lebih banyak tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara kami, aku merasa ada sebuah pemahaman baru yang mulai terbentuk. Kami tidak lagi hanya dua orang yang terjebak dalam peran yang tak tercapai. Kami mulai melihat sisi lain dari diri masing-masing, sisi yang lebih manusiawi, lebih rentan, dan lebih penuh dengan harapan. Hari-hari setelah percakapan itu penuh dengan keheningan yang nyaman. Kami tidak terburu-buru untuk membahas apa yang terjadi atau membiarkan perasaan kami terbuka sepenuhnya. Namun, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali kami bertemu, baik dalam tugas resmi atau tidak, ada perasaan yang tidak bisa kami hindari. Perasaan yang semakin dalam, semakin rumit, tetapi juga semakin tak bisa ditahan. Aku tahu, Nyonya Maya juga merasakannya. Tatapannya, cara dia berbicara, bahkan cara dia menyentuh tanganku, semuanya mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan atau keinginan biasa. Kami berdua tahu, meskipun kami mencoba untuk tetap profesional, hubungan kami telah melampaui batas yang pernah ada. Suatu sore, saat aku mengantarnya pulang setelah pertemuan penting, kami berhenti sejenak di taman dekat rumahnya. Aku melihat dia duduk di bangku taman, tatapannya kosong, jauh, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Aku mendekatinya perlahan, merasa ragu-ragu apakah aku harus mengganggu ketenangannya. Namun, akhirnya aku memutuskan untuk mendekat. "Nyonya, apakah ada yang mengganggu pikiranmu?" Tanyaku dengan hati-hati, mencoba untuk tidak mengganggu ruang pribadinya. Dia menoleh, sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum lembut. Aku hanya berpikir, apakah kita siap untuk melangkah lebih jauh? Kita berdua tahu apa yang kita rasakan, tapi ada begitu banyak hal yang bisa mengubah semuanya. Kehidupan kita, masa depan kita, mungkin kita tidak bisa kembali ke apa yang dulu. Aku duduk di sampingnya, mencoba memahami apa yang dia rasakan. Aku tahu, perasaan ini telah mengubah banyak hal, dan ada rasa takut yang mendalam akan apa yang akan datang. Meskipun kami mulai lebih jujur satu sama lain, dunia kami tetap memiliki banyak batasan. Ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Apakah kami siap untuk menghadapinya bersama? Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya pertanyaan yang ada. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Nyonya. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin melangkah bersamamu, apapun itu. Kita mungkin tidak bisa mengontrol segala hal, tapi aku percaya, kalau kita jujur satu sama lain, kita akan bisa menjalani apa yang datang. Dia memandangku lama, seolah mencari kepastian dalam kata-kataku. Aku bisa merasakan kegelisahannya, dan aku tahu, dalam hatinya ada keraguan yang mengganjal. Namun, perlahan, senyum kembali muncul di wajahnya, meski masih ada sedikit kesedihan di matanya. Terima kasih, aku juga ingin mencoba. Tapi kita harus berhati-hati. Kami duduk dalam diam, hanya ditemani suara angin dan langkah-langkah kecil yang terdengar dari jauh. Dalam keheningan itu, aku bisa merasakan bahwa meskipun ada ketakutan akan masa depan, kami berdua sedang berusaha membangun sebuah jalan yang mungkin penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk menemukan kebahagiaan yang lebih nyata. Keesokan harinya, aku kembali mengantarnya untuk rutinitas biasa. Meskipun tidak ada kata-kata lebih lanjut tentang malam itu, ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sekadar kata-kata. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, bahagia karena kami telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan datang. Perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan.
tapi juga terlalu rumit untuk dipahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi perjalanan ini bersamanya. Dan meskipun kami harus menghadapi ketidakpastian, aku merasa bahwa apa yang kami miliki, terlepas dari segala tantangan, adalah sesuatu yang sangat berharga. Kami berdua telah melalui banyak hal bersama. Keraguan, ketegangan, dan momen-momen kecil yang akhirnya membentuk sebuah ikatan yang lebih dalam dari yang kami duga sebelumnya. Keputusan untuk melangkah bersama di tengah ketidakpastian, untuk mencoba memahami satu sama lain lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan, membawa kami ke titik ini, di mana kami harus menghadapi kenyataan dan apa yang akan datang selanjutnya. Beberapa minggu setelah percakapan yang menentukan itu, kami semakin dekat. Setiap hari yang berlalu memberi kami kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain, tentang bagaimana kami saling melengkapi, meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku semakin mengerti bahwa Nyonya Maya bukan hanya seorang wanita kaya yang tampak kuat di luar, tetapi dia juga seseorang yang rapuh dan penuh dengan kerinduan, seperti aku. Kami berdua memiliki cerita masing-masing, dan kini kami mulai saling berbagi kisah yang mungkin tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Suatu sore, aku mengantarnya ke kantor untuk sebuah rapat penting. Kami berdua diam di dalam mobil, menikmati kebersamaan yang terasa nyaman, meskipun tidak ada percakapan yang mengalir. Begitu kami sampai di depan gedung, dia berhenti sejenak, memandangku dengan tatapan yang lebih tenang daripada sebelumnya. "Terima kasih sudah mendengarku," katanya suaranya lembut. "Aku tahu kita telah melalui banyak hal yang sulit, tapi aku merasa seperti aku bisa menjadi diriku sendiri ketika aku bersamamu." Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang lebih besar dari kata-kata bisa ungkapkan. "Aku juga merasa begitu," jawabku, sedikit tersenyum. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin apapun yang akan datang, kita bisa menghadapinya. Dia mengangguk pelan, kemudian membuka pintu mobil, dan menatapku satu kali lagi sebelum melangkah keluar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku siap untuk menjalani semuanya. Terima kasih telah ada di sini. Aku menontonnya melangkah masuk ke gedung, merasakan sedikit keraguan yang tersisa di hatiku. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah hubungan kami bisa bertahan dengan segala tantangan yang akan datang? Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa kami berdua telah menemukan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan antara sopir dan majikan, lebih dari sekadar rasa penasaran yang dangkal. Beberapa bulan kemudian, segalanya mulai lebih jelas. Nyonya Maya dan aku mulai menjalin hubungan yang lebih terbuka, meskipun kami masih harus menghadapi banyak perbedaan dan tekanan dari luar. Namun perasaan kami satu sama lain telah menguat, dan kami berdua tahu bahwa meskipun dunia kami penuh dengan ketidakpastian, kami memiliki satu sama lain untuk menghadapi apa yang datang. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara bersama, kami duduk di teras rumahnya, menikmati ketenangan malam. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dari taman di sekitarnya, dan suasana terasa begitu damai. Kami berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada, dan tentang bagaimana kami bisa terus melangkah bersama, meskipun tantangan masih ada di depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba, kata Nyonya Maya dengan tatapan penuh keyakinan. Aku ingin hidup lebih baik, lebih berarti, dan aku merasa kita bisa melakukannya bersama. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kita sudah berjalan sejauh ini, Nyonya. Aku percaya kita bisa melewati semuanya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan datang, tapi kita punya kesempatan untuk memilih jalan kita sendiri. Kami saling menatap dengan penuh pengertian. Meskipun kami masih berada di jalur yang penuh ketidakpastian,
ada kedamaian yang kami temukan dalam satu sama lain. Kami tidak lagi terhalang oleh status atau peran kami yang berbeda, tetapi lebih pada apa yang kami bangun bersama. Sebuah hubungan yang penuh dengan keterbukaan, kepercayaan, dan harapan. Malam itu, kami duduk bersama dalam diam, menikmati kebersamaan yang terasa lebih bermakna daripada sebelumnya. Kami tahu, perjalanan kami tidak akan mudah, tapi kami siap untuk menjalani setiap langkahnya bersama.